Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Baiklah, kepada siswa-siswi sekalian, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas iman kepada qada dan qadar. Artinya kita membahas tentang iman, yaitu percaya. Kemudian apa qada dan qadar itu? Ya, perlu diketahui bahwa di sini terdapat kompetensi dasar, yang dimana di sini ada 4, yaitu pertama meyakini adanya qada dan qadar, bahwa itu datangnya dari Allah. Kemudian yang terakhir yaitu menyajikan kaitan antara beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan sikap optimis, kemudian berikhtiar, serta yang terakhir yaitu bertawakal. Kemudian selanjutnya, ya, di sini ada indikator pembelajaran, ya. Terdapat 10 macam, di mana indikator ini berhubungan terhadap tujuan pembelajaran kita. Yaitu yang pertama, di sini ada menjelaskan makna beriman kepada qada dan qadar. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi tanda-tanda qada dan qadar Allah. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi daripada dalil-dalil yang berkaitan dengan qada dan qadar. Kemudian di mana keterkaitannya itu terhadap sikap optimis, ya. Kemudian berikhtiar, dan yang terakhir yaitu bertawakal. Ya, terdapat materi pembelajaran ada 4, ya. Yang pertama pengertian beriman kepada qada dan qadar. Yang kedua ada dalil naqli. Nanti kita akan jelaskan apa itu dalil naqli. Kemudian yang ketiga yaitu kaitan antara takdir, ikhtiar, dan tawakal. Kemudian yang keempat yaitu manfaat mempelajari iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu bisa dilihat di sini. Menurut bahasa, qada artinya ketentuan, pelaksanaan, hukum atau keputusan, sedangkan qadar artinya jangka atau ukuran. Adapun menurut istilah, qada adalah sesuatu atau ketentuan suatu rencana dari Allah untuk dilaksanakan, sedangkan qadar adalah rencana yang telah diberlakukan oleh Allah sejak zaman azali terhadap makhluknya, baik yang sudah, sedang, maupun yang akan terjadi. Ya, maksudnya zaman azali ini adalah sejak zaman dahulu kala Allah sudah merencanakan itu dari Lauhul Mahfuz. Jadi qada merupakan ketentuan Allah yang di dalamnya terdapat iradahnya untuk segala makhluk, sedangkan qadar merupakan perwujudan dari ketentuan yang ada, yang tak berubah sedikit pun. Karena qada, maka kehidupan manusia pada dasarnya adalah realisasi dari apa yang telah digariskan. Siapa yang menggariskan? Yaitu Tuhan, ya. Tuhan Allah Subhanahu wa taala tentu saja. Sejak zaman azali, yaitu zaman permulaan atau permulaan Allah sudah memang merencanakan. Kemudian wujud qada atau ketentuan-ketentuan tersebut dalam bentuk sesuai dengan iradah atau kehendak yang disebut dengan qadar. Gabungan antara qada dan qadar itu disebut takdir. Iman kepada takdir yaitu percaya bahwa segala ketentuan baik dan buruk datangnya semuanya dari Allah. Jadi segala sesuatu itu memang datangnya dari Allah. Kemudian takdir Allah tidak terbatas pada manusia saja, tetapi berlaku atas seluruh makhluknya. Oke, selanjutnya, ya, sebagaimana firman Allah di surah Al-Qamar, ya. Di sini ada dalilnya, yaitu auzubillahi minasyaitonirrajim,
inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran dan ketentuannya masing-masing. Sebenarnya seperti itu ya. Jadi segala sesuatunya itu memang sudah ada ketentuan, sudah ada takarannya masing-masing yang Allah ciptakan. Kemudian di sini firman Allah yang kedua yaitu bisa kita lihat yaitu pada surah Al-Hadid yang berbunyi yaitu ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl an nabra'aha inna zalika 'alallahi yasir. Artinya tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di muka bumi ini dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengertian iman kepada qada dan qadar adalah meyakini dengan sepenuh hati adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang berlaku bagi semua makhluk sebagai bukti kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi pengertian iman atau percaya kepada qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala atau qada dan qadar ya istilahnya. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu ciri-ciri beriman kepada qada dan qadar. Ada ciri-cirinya, tentu saja ada. Di sini bisa kita lihat orang yang beriman kepada qada dan qadar yaitu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Ia tidak akan bersikap sombong dan takabur ketika mencapai kesuksesan atau sebuah keberhasilan. Kenapa dia tidak sombong? Karena dia meyakini sesuatu yang ia capai merupakan tentu saja itu dari Allah. Ya. Jadi seperti itu, bukan dirinya sendiri saja. Tentu itu adalah dari Allah. Kemudian yang kedua, tidak mudah untuk putus asa jika menemui kegagalan. Kenapa dia tidak mudah putus asa? Kembali dia yakin bahwa ada Allah. Gitu. Tempat ia bergantung. Kemudian yang ketiga, merasa yakin bahwa kesuksesan yang didapat semata-mata berkat karunia dan pertolongan Allah. Nah, ini kita tadi sudah sebenarnya jelaskan ya di atas yang mengenai sikap sombong tadi. Yakin dia bahwa semuanya itu adalah dari Allah. Kemudian yang keempat yaitu bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini bahwa sesuatu yang menimpa dia merupakan bagian daripada perwujudan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, tawakal dan berdoa kepada Allah atas segala usaha yang telah dilakukannya. Setelah dia berusaha, maka dia menyerahkan semuanya atas keputusan dari Allah. Yang keenam, tidak meminta pertolongan kepada selain Allah, ya. Dia hanya bergantung, berharap serta bersandar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hubungan qada dan qadar. Qada dan qadar mempunyai hubungan yang sangat erat, ibarat hubungan antara rencana dan pelaksana rencana tersebut. Qada adalah rencana dan ketetapan Allah, sedangkan qadar adalah Allah akan selalu sesuai dengan qadanya. Artinya, perbuatan Allah akan selalu sama dengan apa yang direncanakan dan ditetapkannya. Mengenai qada dan qadar ini, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Oleh karena itu, setiap makhluk harus berusaha dengan sebaik mungkin dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi nikmat, kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ya, di sini kita kemudian masuk kepada perbedaan takdir mubram dan takdir muallaq. Apa itu takdir mubram? Ya, bisa dilihat di sini. Takdir mubram yaitu ketentuan Allah yang sudah pasti berlaku atas manusia tanpa dapat dielakkan lagi meskipun dengan ikhtiar atau usaha, ya. Jadi mengenai takdir, ada yang sudah Allah tetapkan, tidak bisa diubah lagi. Apa namanya? Itulah takdir mubram. Sebagaimana dalilnya bisa kalian lihat, ya, pada surah An-Nisa, ya. Artinya dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkanmu walau kamu berada dalam benteng tinggi lagi kokoh sekalipun. Jadi siapapun, ya. Nah, inilah yang dimaksud takdir mubram. Selama atau seluruh makhluk hidup yang Allah ciptakan pasti akan menemui kematian, apa saja yang bentuknya hidup. Nah, ini artinya sudah pasti, gak bisa lagi dielakkan. Nah, perkara waktu, nah hanya Allah tadi yang tahu. Inilah yang disebut dengan takdir mubram. Contohnya adalah kematian. Kemudian yang kedua,
yaitu takdir mu'allaq. Apa itu takdir mu'allaq? Yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin dapat diubah oleh manusia melalui ikhtiarnya jika Allah mengizinkan. Ya. Di sini sebagaimana dalilnya itu pada Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu bangsa atau kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi mungkin saja takdirnya suatu bangsa atau kaum atau seseorang itu misalnya yang Allah takdirkan, tapi karena dia berusaha giat dengan sungguh-sungguh untuk mengubah dirinya atas ikhtiarnya, kemudian dia serahkan semua kepada Allah, Allah mengubahnya. Nah, jadi yang sebenarnya takdirnya A ternyata menjadi B. Nah, inilah yang disebut dengan takdir mu'allaq ya. Ketika dia berusaha, maka Allah atas izinnya bisa saja mengubah nasib seseorang tersebut. Nah, kemudian di sini ada contoh takdir mubram dan mu'allaq. Ya, bisa dilihat untuk contoh takdir mubram yaitu yang tidak dapat tadi diubah, datangnya hari kiamat, istilahnya suatu keniscayaan ya, pasti. Kemudian jenis kelamin ya, kalau sudah ditentukan laki-laki ya nggak bisa berubah lagi. Nah, kecuali dia ubah pakai operasi plastik. Tentu saja dalam hal ini orang tersebut menyalahi ya ketentuan dari Allah. Kemudian apa? Kematian yang tak dapat dihindari, kemudian jodoh, kemudian usia. Kemudian contoh takdir mu'allaq, takdir yang dapat diubah tadi. Di sini ada 3 sebagai contohnya, yaitu untuk menjadi pandai kita harus belajar. Kemudian untuk menjadi kaya kita harus rajin bekerja atau berusaha. Kemudian untuk menjadi sehat kita harus sungguh-sungguh menjaga kebersihan secara menyeluruh. Ya, apa sajalah hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Kemudian yaitu dalil nakli. Apa sih dalil nakli itu? Ya, dalil nakli yaitu bukti kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dalil nakli. Dalil nakli tentang qada dan qadar. Ya, di sini ada surah An-Nisa ayat 78. Ya, yang artinya di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana, mereka mengatakan juga ini datangnya dari sisi kamu Muhammad. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah. Jangan dibeda-bedakan, yang satu Muhammad, yang satu Allah. Padahal semuanya adalah dari Allah. Maka mengapa orang-orang itu hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun ya. Ini contoh dalil-dalil nakli tadi ya. Dalil atas bukti atas petunjuk dan kekuasaan Allah tadi ya. Nah, kemudian di sini ada juga dari surah Al-Hijr, tidak ada satu umat pun yang dapat menoleh ajalnya, dan tidak pula ada satu umat pun yang dapat mengundurkannya. Kalau sudah itu ajalnya, takdirnya, maka telah sampai, maka ya sampailah. Tidak bisa diundur atau dimajukan ya. Ya. Kemudian di sini ada dari Quran surah An-Nisa dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga, kaitan antara takdir, ikhtiar dan tawakal. Ya. Takdir sebagaimana telah dijelaskan adalah takaran, ukuran, ketetapan, peraturan, undang-undang yang diciptakan Allah secara tertulis di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali ya, atau zaman permulaan, yang berlaku bagi semua makhluk Allah. Kemudian ikhtiar adalah usaha untuk melakukan segala daya upaya untuk mencapai sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian tawakal diartikan sebagai sikap pasrah dalam menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, takdir, ikhtiar dan tawakal adalah 3 hal yang sulit untuk dipisahkan dengan kemahakuasaannya Allah. Tentu saja dalam hal ini Allah menciptakan undang-undang, peraturan dan hukum yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Kemudian manfaat dari mempelajari iman kepada qada dan qadar. Ya, apa manfaatnya? Ya, di sini manfaatnya yang pertama, membangkitkan rasa perlunya kita itu berusaha, dan perlunya juga setelah usaha yaitu bertawakal atau menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, manfaatnya itu sabar dalam menghadapi cobaan, tidak mudah putus asa jika ada cobaan, karena dia yakin bahwa ada Allah yang menolong, ada Allah tempat dia bersandar. Ya, kemudian yang ketiga,
tidak sombong dikala berhasil, ya. Dengan dia berbangga diri bahwa itu adalah bagian daripada usahanya. Dia tidak sombong, dia yakin itu semua datangnya dari Allah. Kemudian yang keempat, sabar dalam menerima kenyataan. Kemudian sehingga ia terhindar dari sifat iri dan dengki. Yang kelima, meningkatkan kesabaran, ketakwaan, dan hidup istiqomah. Ya, mungkin sampai di sini saja saya akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.